Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih dipertemukan di pertemuan yang ke berapa ini? Yang keempat ya. Yang keempat. Ini kelas 12G. Ya, 12G. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Ini anak-anak terlihat semangat sekali ya. Setelah lebaran kita harus masuk dan terpaksa harus online karena memang sistemnya seperti itu. Tidak apa-apa, walaupun online tidak mengurangi semangat kita untuk belajar hari ini ya. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai akhlak terpuji. Nah, sebelum kita masuk ke materi, saya mau absen dulu. Ini di sini sudah ada 24 orang, termasuk saya, berarti kurang 1 orang lagi ya. Siapa kira-kira ini? Tadi pagi sepertinya ada yang mengirim pesan ke WhatsApp saya. Apakah kelas ini ya? Mungkin dari kelas ini. Baik, nanti saya cek lagi. Baik, kita langsung masuk saja ke materi akhlak terpuji. Bisa dibuka buku paketnya halaman 83. Buku paket seperti ini ya. Semuanya masih ada ya bukunya, belum dijual ya. Di sini ada pengertian akhlak terpuji. Akhlak terpuji itu apa sih? Akhlak terpuji itu akhlak yang baik. Nah, akhlak yang baik itu diwujudkan dalam bentuk sikap, ucapan dan perbuatan yang baik sesuai dengan ajaran agama Islam. Nah, akhlak-akhlak terpuji di sini itu apa aja? Di sini ada ta'aruf atau mengenal dan mengetahui. Yang kedua ada ta'awun atau sikap saling menolong antar sesama umat manusia. Kemudian ada husnuzon atau berbaik sangka. Nah, sebagai seorang muslim yang baik, kita harus senantiasa berhusnudzon kepada orang lain. Kemudian ada tawadu. Tawadu itu merendahkan diri. Jadi sebagai seorang muslim itu kita tidak boleh sombong ya, harus merendahkan diri. Baik di hadapan Allah maupun di hadapan manusia yang lain. Kita tidak boleh sombong dan merasa paling tinggi dan paling di atas. Kemudian ada tasamuh atau toleransi. Nah, tasamuh adalah suatu sikap yang senantiasa saling menghargai antar sesama manusia. Kemudian ada jujur. Jujur itu berkata apa adanya ya. Jadi seorang muslim yang baik itu harus senantiasa jujur, tidak boleh berbohong ya. Kemudian ada amanah ya. Amanah itu apa? Amanah itu dapat dipercaya. Jadi ketika kita diberi amanah untuk menyampaikan sesuatu, maka kita harus menyampaikan sesuatu tersebut dengan benar dan apa adanya tanpa ditambah-tambahi. Kemudian ada dampak positif dari perilaku terpuji ya. Di sini ada yang pertama memperbanyak teman, yang kedua memperluas persaudaraan, mempererat tali silaturahmi, kemudian terwujudnya kerukunan antar sesama manusia. Kemudian di sini ada menghindari rusaknya persahabatan atau pertemanan ya. Terus selanjutnya dipercaya oleh orang lain dan dihormati karena sikap jujur dan amanahnya tersebut. Kemudian diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika sudah diampuni dosanya, maka akan masuk surga. Nah,
kelas 12G semuanya insya Allah masuk surga ya, amin. Kemudian ada dengan kita bersifat amanah tadi ya, dapat dipercaya itu tadi ya, kita dapat menghindari sifat munafik. Kemudian juga dapat mengangkat derajat manusia di hadapan manusia dan di hadapan Allah, begitu ya. Jadi untuk materi kita hari ini mengenai akhlak terpuji hanya itu saja. Kemudian tugasnya di situ ada latihan soal, ada 10 nomor pilihan ganda, 5 nomor isian. Jadi dikerjakan dulu ya. 10 menit cukup ya waktunya untuk mengerjakan 15 soal. Ya, 15 menit. Saya tunggu ya. Silahkan dikerjakan, nanti 10 menit kita bahas bersama-sama. Ya, sambil menunggu mengerjakan soal, mungkin ada anak-anak yang mau bertanya atau ada yang kurang jelas dari penjelasan saya tadi, bisa ditanyakan ya. Yang belum bahas mengenai amanah, jujur, husnuzon, tawadu, tasamu, ta'awun, boleh banget. Bisa langsung on cam atau bisa ditulis di kolom pesan. Ya, Mbak Herina Vivi bertanya, husnuzon itu dalam contoh kehidupan sehari-hari yang seperti apa? Nah, jadi husnuzon itu kan berbaik sangka ya Mbak Herlina. Misalnya Mbak Herlina mempunyai ballpoint yang sama dengan punya saya gitu. Nah, kemudian punya saya tuh hilang. Nah, kan Mbak Herlina punya ballpen yang sama persis dengan apa yang saya punya. Nah, saya tuh harus berhusnuzon bahwa itu bukan milik saya, itu miliknya Mbak Herlina. Jadi, saya nggak boleh seuzon bahwa Mbak Herlina yang mencuri ballpen saya, seperti itu. Jadi, kita tuh harus selalu senantiasa berhusnuzon. Tidak boleh seuzon ya, atau menuduh orang lain tanpa bukti. Seperti itu. Dari Mas Erlangga, pengertian dari tawadu. Nah, tawadu di sini itu merendahkan diri. Jadi kita itu tidak boleh sombong gitu ya. Jadi kita itu harus senantiasa merendahkan diri, tidak boleh sombong gitu. Jadi kalau misalnya kita memiliki ilmu yang lebih tinggi daripada teman-teman kita itu tidak boleh sombong. Alangkah baiknya kita membantu teman kita tersebut biar sama-sama menjadi pintar, seperti itu. Baik, sudah 10 menit. Apakah sudah selesai mengerjakan soalnya? Belum. Ini waktunya sudah habis sih. Ya udah, buat PR aja ya. Kemudian di belakang juga ada pengayaan, soal pengayaan itu juga dikerjakan sekalian ya, karena kan ini buat tugas juga gitu. Jadi minggu depan kita bahas bareng-bareng. Terus nanti saya masukkan nilainya. Oke, waktunya sudah habis ya. Tidak terasa kalau online itu. Baik, karena waktunya sudah habis, kita tutup saja ya pelajaran hari ini. Terima kasih semuanya. Apabila saya ada salah, mohon dimaafkan. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, jangan lupa tetap menggunakan masker, selalu mencuci tangan dan selalu berjaga jarak ya, jangan berkerumunan karena masih dalam pandemi COVID-19 gitu. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugasnya yang tadi jangan lupa dikerjakan. Minggu depan kita akan bahas dan saya akan masukkan nilainya. Terima kasih.